Cocok nih. Mas Roy itu kemarin sempat rame karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini apa? dapat dukungan duit gede katanya. Itu namanya bohong. Bukan karena rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Itu hoax. Hoax. Coba. Makanya coba nih. Makanya kalau ada orang itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah, tuh. Kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Abalin datang ke sini, Iya. Mas Roy. Iya kan? Nyebelin ya? Dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Oh, kepalanya Iyalah. Abalin nih? Iyalah. Kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri yang itu benar-benar nyebelin deh. Ya gitu. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah kalau bisa nunjukin itu. Ya, kalau bisa nunjukin siapa yang digantung? Mas Roy mau gantung apa? Lah ya iya bohong. Yang bilang itu dana besar luar negeri. Lah kalau dia bisa buktiin, Mas Roy buktikan. Mas Roy mau digantung di Monas? Loh, buktikan dulu. 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. Nah itu dari respon semua responden. Ya. Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Ya. Jadi kalau yang warna biru itu yang tidak percaya 69,7%, sementara semua responden terlepas mereka tahu atau tidak tahu, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya. Nah, begitu ya. Jadi mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah. Ya, tetapi ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, itu ya. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19% dari total populasi pemilih kita ya. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Indikator politik ya, salah satu lembaga survei paling terpercaya di Indonesia sudah mengumumkan hasil surveinya bahwa hampir 70%, 66,9% ya, masyarakat Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya sama Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi nggak mungkin itu bikin ijazah nggak asli kayak kata Roy Suryo dan lain-lain itu. Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais, Dr. Tifa, Rismon, kau dengar ini hasil surveinya? Nah, yang lebih lucu, Pak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bilang juga mayoritas pendukung Pak Anies atau anak abah yang paling tidak percaya sama Pak Jokowi. Mereka percaya bahwa Pak Jokowi bikin ijazah tidak asli itu. Anak abah loh ini. Berarti apa? Berarti dugaanku ini hanya apa? Hanya sakit hati yang tak kunjung sembuh. Hanya dugaanku hanya iri, hanya sensi. Dan dugaanku juga ini hanya cari-cari kesalahan yang mau bikin Pak Jokowi jadi nggak baik.
Padahal masyarakat tetap percaya sama Pak Jokowi. Nggak berhasil mereka. Tapi memang betul kali ya indikator politik ini ya. Rata-rata kulihat ya, yang getol ya, yang vokal mengkritik ijazah Pak Jokowi ini semua pendukung Pak Anies loh, anak abal loh. Coba satu ya, Bang Refli Harun, pendukung Pak Anies kan? Egy Sujana ya, dia yang ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM, pendukung Pak Anies kan? Pak Amin Rais, Dr. Tifa, semua pendukung Pak Anies. Nah pertanyaannya, Bang Roy Suryo ini pendukung Pak Anies nggak? Coba siapa yang tahu tulis di kolom komen. Atau dia mendukung dirinya sendiri untuk jadi presiden. Percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang percaya ijazah Jokowi asli hanya 8% saja. Yang tidak percaya 89%. Itulah survei yang dikeluarkan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Woi bodat, kau ingat kami bodoh? Kau ingat kami percaya dengan apa yang kau ucapkan itu? Hanya orang-orangmu yang mempercayai kata-katamu. Kau ingat kami tidak tahu apa yang kau gerakkan selama ini, apa yang kau inginkan selama ini kami sudah tahu. Tujuannya kemana kami sudah paham. Kalau bermodalkan kebencian sudah mendarah daging, maka ucapanmu itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Kau digelar pakar hukum tata negara, tapi cara berpikirmu merosak negara ini. Kau paham, bodat? Salam waras. Nah, kasus tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini banyak menarik perhatian semua kalangan, termasuk juga dari politisi-politisi yang ada. Refli Harun, nah ini salah satu sengkuninya Indonesia yang ikut-ikutan dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi dia berkilah bahwa dia tidak ikut dalam rombongan, hanya menyatakan sebagai pejabat. Refli Harun ini dulunya karirnya cemerlang ketika dia menjadi staf khusus di hakim di MK, kemudian menjadi ketua anti mafia ya di MK yang diketuai oleh Mahfud MD. Kemudian karirnya cemerlang dan kemudian dia diangkat menjadi dirut komisaris Pelindo dan Jasa Marga, yang semuanya itu dipecat. Nah, karena dipecat inilah Radina Refli Harun ini jadi sengkuni Indonesia. Dia itu sangat benci kepada Jokowi dan keluarganya. Dalam tuduhan ijazah palsu ini, Refli Harun ini agak terdepan juga dalam menyuarakan bahwa dia percaya ijazah Jokowi ini palsu. Dia melakukan survei. Nah, surveinya itu nantinya menjebak rombongan Roy Suryo dan teman-teman, karena dia menyatakan bahwa dari bulan Januari, Februari, Maret, kemudian itu indikator setelah munculnya dikuatkannya bahwa isu Jokowi ini ijazahnya palsu, itu banyak yang mempercayai bahwa hampir 89%. 89% percaya bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nggak tahu yang disurvei dia tuh siapa, mungkin yang kelompok HTI dan FPI tadi ya yang ikut surveinya tadi. Tapi ini suatu maksudnya ingin menjebak, tapi menjadi bumerang bagi dia, karena bila ini dipakai oleh tim pengacara dari Pak Jokowi, ini menunjukkan benar bahwa ada gejolak yang terjadi di masyarakat, bahwa benar keonaran itu telah terjadi. Kan sudah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi ya itu dia ini mencerca bahwa itu, menyatakan bahwa itu ijazahnya adalah palsu. Kemudian Egy Sujana. Nah, Egy Sujana ini katanya dikabarkan sakit ya, berobat di Malaysia. Nah, kalau yang sakit Jokowi itu pasti ditanyakan sakitnya di mana, dokternya yang menangani siapa, kemudian perawatnya siapa, yang jagain siapa, bila perlu itu surat sakitnya itu diforensik dulu ke Singapura, diforensik dulu ke Jepang, diforensik segala macam. Nah, itu bagian-bagian kalau
rombongan-rombongan pengacau ini ya, pengacau-pengacau ini kalau yang sakit itu Pak Jokowi, tapi kalau yang Egy Sujana pada diem mingkem, udah bener kayak gitu lah, dasar-dasar pengacau-pengacau ini. Jadi ya bagi saya mereka-mereka ini yang telah katanya menyuarakan ijazah palsu ini, sekarang ini ya jadi lucu-lucuan saja, jadi lucu-lucuan saja sembari kita menonton dan mengambil pelajaran yang terpenting seperti ilmu hukum, karena kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dibodohi dan tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya sering dimain-mainkan seperti rombongan ini. Yuk, salam waras, dadah.